Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Fatia Zara Kotrunada dengan NIM belakang 5074. Saya Putih Naura dengan NIM belakang 078. Saya Farlia Geisa dengan NIM belakang 077. Saya Ananda Carani Putrika dengan NIM belakang 059. Saya Naila Kamila Herunisa dengan NIM belakang 5067. Halo, selamat siang teman-teman semua. Halo, siang. Selamat datang di podcast kami kelompok 8 dari matkul perkembangan peserta didik. Hari ini kita kembali lagi di ruang diskusi akademik, sebuah wadah tempat kita membedah fenomena-fenomena real di dunia pendidikan dari sudut pandang psikologi perkembangan peserta didik. Nah, obrolan kita hari ini bukan cuma sekedar obrolan santai, melainkan juga dari proyek UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini, saya Fatia, tidak sendirian. Saya ditemani oleh 4 rekan hebat saya yang sudah siap membedah topik sensitif namun krusial ini. Silakan teman-teman untuk menyapa pendengar dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo pendengar, saya Keisha, senang sekali bisa bergabung di podcast kali ini. Di sesi ini, tugas saya adalah mengantarkan teman-teman sekalian untuk melihat gambaran utuh dari studi kasus yang kami angkat dari media massa, sekaligus melihat seberapa gentingnya masalah ini dalam konteks pendidikan nasional kita saat ini. Nah, halo teman-teman pendengar. Saya Rani. Nanti saya akan mencoba membawa sudut pandang eksternal nih, yaitu bagaimana sistem lingkungan di sekitar anak bisa membentuk atau bahkan merusak perilaku mereka. Tentunya lewat kacamata teori sistem ekologi Uri Bronfenbrenner. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Naila. Jadi kalau misalnya Rani di sini membahasnya faktor lingkungan, tugas saya nanti adalah mengajak teman-teman semua ke dalam kondisi psikologis internal sang anak. Nah, kita akan bedah gejolak ego dan pencarian identitas remaja menggunakan teori psikososial Erik Erikson. Keren. Dan terakhir, saya Naura. Setelah kita melihat masalah dan teorinya, saya akan ke bagian tugas untuk merumuskan apa sih yang bisa kita lakukan, bagaimana peran nyata guru, bimbingan dan konseling atau BK di sekolah agar tragedi seperti ini tuh tidak terulang kembali. Oke, luar biasa ya informasi kita hari ini, sudah lengkap dan komprehensif ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, ada hal penting yang wajib kami sampaikan sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap etika akademik, kode etik psikologi, dan hukum perlindungan anak. Apa tuh, Kak? Sesuai dengan instruksi tugas, seluruh identitas yang meliputi nama sekolah asli, nama pelaku, nama korban, maupun elemen spesifik yang mengarah pada institusi tertentu akan kami samarkan sepenuhnya demi menjaga privasi dan kenyamanan bersama. Kita murni menggunakan kasus ini sebagai bahan evaluasi ilmiah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Keisha sebagai pembuka, publik sempat digegerkan oleh berita mengejutkan mengenai tindakan ekstrim seorang siswa SMA. Boleh tolong ceritakan kepada kami apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Terima kasih Fatia. Jadi teman-teman, kasus yang kita bahas ini adalah sebuah peristiwa pilu yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas. Sebut saja SMA X yang terletak di kawasan Jakarta. Tokoh utama dalam dinamika ini adalah siswa A. Berdasarkan laporan dari berbagai fakta yang dihimpun, siswa A ini selama berbulan-bulan mengalami tindakan perundungan atau bullying yang sangat parah dan sistemik dari teman sebayanya di sekolah. Perundungan ini tidak hanya sebatas verbal seperti ejekan atau makian, tapi juga perundungan sosial berupa pengucilan, bahkan ada indikasi intimidasi fisik secara konstan. Nah, ironisnya, tekanan psikologis yang sedemikian hebat ini luput dari radar pengawasan sekolah. Akibatnya terjadi beberapa akumulasi emosi negatif, mulai dari perasaan tidak berdaya, frustasi, dendam yang mendalam, hingga hilangnya rasa aman, karena tidak memiliki ruang untuk bercerita atau mencari perlindungan. Siswa ini mengambil jalan pintas yang sangat berbahaya. Ia memanfaatkan ruang digital untuk mencari tutorial merakit alat peledak, dan puncaknya siswa ini
nekat membawa bom rakitan tersebut ke sekolah hingga akhirnya meledak. Ledakan tersebut tidak hanya melukai fisik beberapa orang di sekitarnya, tetapi juga menghancurkan rasa aman di sekolah tersebut dalam sekejap. Wah, dengernya aja udah bikin merinding dan sekaligus sedih ya. Kasus ini benar-benar ekstrim. Sebuah tindakan yang awal dipicu oleh perundungan berujung pada tindakan yang mengarah pada bahaya massal. Kalau menurut pandangan kamu pribadi sebagai mahasiswa nih, seberapa darurat sih kasus ini bagi dunia pendidikan kita? Menurut saya sendiri, ini udah berada di level lampu merah atau darurat psikologis. Urgensinya luar biasa sangat tinggi. Kasus ini membuktikan bahwa bullying bukan lagi sekedar kenakalan remaja biasa atau fase candaan yang wajarnya dilakukan oleh anak-anak. Ini adalah bukti nyata bahwa jika kesehatan mental peserta didik diabaikan, dampaknya bisa menjadi destruktif baik bagi diri siswa itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Sekolah yang seharusnya menjadi safe zone tempat anak-anak belajar dengan tenang, malah berubah menjadi tempat yang penuh teror emosional bagi korban. Jika kita sebagai calon pendidik dan praktisi pendidikan tidak menganggap ini sebagai prioritas darurat, kita hanya tinggal menunggu waktu sampai ada siswa A berikutnya yang meledak karena tekanan yang sama. Ya, aku juga setuju sekali dengan Keisha. Ini tuh adalah wake up call bagi kita semua. Sekolah tidak boleh hanya mengejar nilai akademik atau angka di atas kertas, tapi melupakan kenyamanan jiwa siswanya. Sekarang mari kita bedah fenomena ini secara ilmiah. Mengapa lingkungan sekolah bisa kecolongan dan mengapa seorang anak remaja bisa berpikiran sejauh itu? Rani, dari sudut pandang teori sistem ekologi Bronfenbrenner yang kita pelajari, bagaimana kita bisa memetakan masalah ini? Nah, terima kasih ya Fatia. Teori sistem ekologi URI Bronfenbrenner ini sangat cocok untuk membedah kasus ini karena teori ini menegaskan bahwa perkembangan seorang anak tidak pernah berdiri sendiri. Nah, kalau anak itu dibentuk oleh interaksi berlapis dari lingkungan di sekelilingnya. Jika terjadi anomali perilaku seperti yang dilakukan siswa A nih, artinya ada sistem lingkungan yang malfungsi atau rusak. Mari kita bedah sistem ini satu persatu ya. Pertama, kita lihat dari mikrosistemnya. Ini adalah lingkungan paling intim yang berinteraksi langsung dengan anak setiap hari, seperti keluarga di rumah dan teman kelas di sekolah. Pada mikrosistem sekolah, lingkungan siswa A terbukti sangat beracun atau toksik ya bisa dibilang ya, akibat bullying konstan. Namun, yang terjadi pertanyaan adalah di mana mikrosistem keluarganya gitu kan ya. Ada kemungkinan di dalam rumah pun tidak tercipta komunikasi yang hangat. Atau mungkin orang tua terlalu sibuk sehingga siswa A merasa tidak punya tempat bersandar di kedua mikrosistem utamanya gitu loh. Oke, jadi menarik sekali ya. Jadi ketika lingkungan terdekatnya di sekolah menyerang dia dan di rumah dia tidak mendapatkan validasi, dia merasa terkepung ya. Lalu bagaimana dengan lapisan sistem berikutnya, Rani? Oke, disinilah peran mikrosistem terganggu, Fatia. Mesosistem adalah hubungan atau interaksi antara mikrosistem. Nah, contohnya adalah komunikasi antara guru sekolah dengan orang tua murid. Dalam kasus siswa A, terjadi disconnection atau putusnya komunikasi. Pihak sekolah tidak tahu kondisi stres anak di rumah dan orang tua sama sekali tidak sadar nih bahwa anak mereka disiksa secara psikologis di sekolahnya. Parah kan ya? Tidak adanya jembatan informasi ini membuat deteksi dini menjadi mustahil dilakukan nih. Nah, terakhir kita jangan lupakan ekosistem dan makrosistem. Ekosistem adalah lingkungan yang tidak melibatkan anak secara langsung tapi berdampak padanya. Dalam hal ini regulasi internet dan algoritma media sosial yang memberikan kebebasan akses informasi tanpa batas. Nah, siswa ini dengan mudah mendapatkan formula pembuatan bom rakitan di internet dengan lemahnya filter digital. Ditambah lagi dengan makrosistem kita, yaitu budaya masyarakat yang kadang masih menganggap remeh tindakan verbal abuse atau menganggap anak yang melapor sebagai anak yang lemah atau pengadu ya gitu. Jadi tindakan nekat siswa A adalah produk gagal dari ekosistem lingkungan yang tidak protektif gitu. Oke, penjelasannya sangat mata terbuka dari Rani. Jadi ketimbang kita langsung menghakimi pelaku sebagai anak yang jahat sejak lahir, teori ekologi membantu kita melihat bahwa dia adalah korban dari sistem lingkungan yang gagal mendeteksi luka batinnya ya.
Sekarang kita beralih ke aspek internal sang anak. Naila di usia SMA, anak-anak ini kan sedang berada di masa transisi yang bergejolak. Bagaimana teori psikososial Erik Erikson menjelaskan dinamika kepribadian siswa A ini? Nah, benar sekali nih Fatia. Jika kita merujuk pada teori perkembangan psikososial Erik Erikson, anak usia SMA atau remaja akhir berada pada tahap ke-5 dari 8 tahapan perkembangan manusia, yaitu fase identity versus role confusion gitu. Atau pencarian identitas diri melawan kebingungan perannya. Nah, terus pada fase ini, krisis utama remaja adalah menjawab pertanyaan siapa saya, peran saya di dunia itu apa, dan apakah saya diterima oleh lingkungan saya. Nah, remaja memiliki kebutuhan emosional yang sangat tinggi akan sense of belongingnya gitu, atau rasa memiliki dan diakui oleh kelompok sebayanya. Mungkin Gen Z sekarang nyebutnya itu peer group gitu. Nah, coba deh kita bayangin di posisi siswa A ini, ketika ia mencoba mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungan sekolah untuk mencari identitas positifnya nih, ia justru dihadang oleh penolakan, ejekan, atau bahkan perundungan yang konstan. Dampaknya apa? Egonya hancur dan self-esteem atau harga dirinya merosot ke titik terendah dia. Kegagalan mendapatkan pengakuan positif ini membuat siswa A mengalami apa yang disebut oleh Erikson sebagai role confusion atau kebingungan peran yang akut. Ia merasa terisolasi, tidak dihargai atau tidak berharga, dan ditolak oleh dunianya. Oke, lalu bagaimana kebingungan peran itu bisa bertransformasi menjadi perilaku agresif dan destruktif seperti merakit bom? Oke, jadi Erikson tuh punya konsep menarik atau yang disebut juga dengan identitas negatif. Ketika seorang remaja merasa benar-benar frustasi karena tidak bisa menjadi orang yang berhasil atau diterima secara positif di mata lingkungannya, mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism mereka seringkali berbalik. Mereka berpikir kalau saya tidak bisa dikenal sebagai anak yang baik atau berprestasi, lebih baik saya dikenal sebagai anak yang berbahaya atau ditakuti oleh orang-orang lain, atau mendingan saya ditakutin aja deh sama teman-teman saya gitu. Nah, tindakan nekat merakit bom ini dan meledakannya adalah cara ekstrim siswa A untuk merebut kembali kontrol diri selama ini yang dia diinjek-injek nih sama temennya gitu. Sekaligus sebuah pesan keputusasaan kayak, lihat saya ada loh di sini dan saya bisa membalas kalian semua gitu. Nah, terus ini adalah contoh paling tragis dari kegagalan pencarian identitas diri yang tidak diarahkan dengan baik oleh lingkungan pendidikan atau mungkin keluarganya juga gitu. Oke, analisis yang sangat tajam dan menyentuh sisi kemanusiaan kita ya Naila. Kita jadi paham bahwa di balik tindakan yang berbahaya itu ada jeritan minta tolong dari seorang remaja, identitas jiwanya sedang hancur lebur. Sekarang kita tidak boleh berhenti hanya sampai di tahap menganalisis masalah. Sebagai akademisi, kita wajib memberikan rekomendasi solusi. Naura, berdasarkan analisis lingkungan dari Rani dan analisis psikologis dari Naila tadi, bagaimana sih kita bisa merevitalisasi peran sekolah, khususnya layanan bimbingan dan konseling atau BK, agar bisa menjadi benteng pencegah utama? Terima kasih Fatia. Mendengar analisis dari Rani dan Naila tadi, jelas sekali bahwa solusi yang kita butuhkan tuh tidak lagi bisa menggunakan pendekatan yang kuno, yang bersifat punitif atau cuma sekedar menghukum anak setelah kejadian. Solusi kita harus bersifat sistemik, proaktif, dan berlandaskan pada pemulihan kesehatan mental pada peserta didik tersebut. Disinilah layanan bimbingan dan konseling atau yang kita sering sebut BK harus mengambil perannya sebagai pilar proteksi utama di sekolah melalui 3 strategi konkret. Pertama, transformasi paradigma BK di mikrosistem sekolah. Kita tuh harus mengikis habis stigma lama yang menganggap bahwa BK itu polisinya sekolah, yang tugasnya tuh cuma merazia rambut, menghukum murid, mencari kesalahan siswa. Stigma yang kayak gitu tuh harus diubah total. BK harus memposisikan dirinya sebagai safe place, safe place, ruang aman gitu buat siswa-siswa yang ada di sekolah, menjadi sahabat bagi mereka. Guru BK tuh harus ibaratnya menjemput bola, dia tuh harus proaktif melalui program psikoedukasi,
berkala masuk ke kelas-kelas, ngasih edukasi tentang sahabat lah ya. iya, tentang bahayanya perundungan. Terus juga ngasih tahu sistem pengaduan berbasis digital yang dijamin tuh rahasianya tuh aman. Ya, jadi korban itu nggak takut untuk melapor. Terus kedua ada memperkuat sistem melalui sinar energi sekolah, keluarga. Pihak BK tuh nggak boleh bekerja sendirian di dalam sekolah ini. Harus ada program parenting class atau pertemuan berkala antara konselor sekolah sama orang tua. Melalui forum itu tuh guru BK bisa mengedukasi orang tua mengenai ciri-ciri perubahan dari perilaku anak-anak, kayak mengalami krisis psikologi, terus tiba-tiba murung, nilainya turun, atau tiba-tiba menarik diri. Nah, jika sinkronasi informasi ini berjalan, deteksi dini bisa dilakukan sebelum emosi anak itu sudah menumpuk. Lalu yang ketiga ada layanan konseling responsif dan trauma healing massal ya, untuk anak-anak yang teridentifikasi memiliki kesehatan emosional yang berbeda atau dia jadi korban perundungan. BK tuh bisa menjadi berarti dari Ketiga, ada layanan konseling responsif dan trauma healing massal untuk anak-anak yang teridentifikasi memiliki kerentanan emosional atau menjadi korban perundungan. BK tuh bisa memberikan inversi konseling individu yang intensif untuk memulihkan harga diri mereka yang agar nggak lari ke hal yang negatif gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, pasca kejadian trauma seperti kasus ledakan di SMA ini, BK harus memimpin program trauma healing secara massal dengan menggandeng psikolog profesional atau asosiasi seperti HIMPIS. Seluruh ekosistem sekolah, mau korban, mau guru maupun pelaku juga harus dapat pemulihan tersebut. Biasa sekali ya penjelasan dan rekomendasi yang dipaparkan oleh Naura benar-benar merangkum esensi penting dari apa yang harus kita perbaiki dalam sistem pendidikan kita. Tidak terasa kita sudah berdiskusi cukup panjang dan mendalam di episode kali ini. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, mari kita dengarkan closing statement atau kesimpulan singkat dari masing-masing yang sudah hadir di sini. Silakan dimulai dari Kesha. Oke, kesimpulan dari saya yaitu kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being bukanlah opsi sampingan, melainkan fondasi utama agar proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan dengan sukses dan aman. Nah, kalau dari sudut pandang lingkungan nih, mari kita ingat bahwa tidak ada anak yang tiba-tiba menjadi perusak ya. Nggak mungkin tiba-tiba ya, pasti ada prosesnya ya. Iya, ada betul. kan? Benar. Nah, mari kita perbaiki koordinasi lingkungan mikrosistem dan mesosistem di sekitar anak agar mereka selalu merasa dilindungi bukan diabaikan gitu ya. Oke, jadi kalau dari saya sendiri itu mendampingi remaja dalam fase pencarian identitas, kita tuh butuh banget nih yang namanya kayak ketulusan dan empati ya. Terus kayak jangan biarin nih mereka luka batinnya mengubah mutiara-mutiara bangsa kita, atau mungkin harapan-harapan kita buat pembangunan bangsa ini nih jadi pribadi dengan identitas yang negatif atau merusak diri mereka sendiri. Kalau penutup dari saya, ayo kita dukung dan kuatkan peran layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah-sekolah dan jadikan BK untuk tempat garden terdepan penenang para siswa demi terciptanya sekolah yang ramah, anak yang ramah, dan juga bebas dari perundungan. Luar biasa sekali ya kesimpulan dari rekan-rekan semua. Boleh tepuk tangannya. Yeay! Oke, teman-teman pendengar, mari kita jadikan momentum ini untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental anak-anak di sekitar kita. Saya, Fatia, bersama Kesha, Rani, Naila, dan Naura dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda semua. Semoga podcast edukatif ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua di perkembangan dunia pendidikan kita. Kami pamit undur diri, selamat siang, selamat belajar, dan sampai jumpa di proyek edukatif berikutnya. Dadah!